Jadi gini Bun, hari ini tuh Bang Ojan ada sedikit perbandingan antara dua chipset kelas atas, yaitu MediaTek dan Wagon. Ya nama aslinya sih adalah MediaTek dan Snapdragon. Ya anggap aja itu Bun. Jadi biar Bang Ojan itu kagak susah nyebutinnya, dan kagak ada konspirasi salah pihak, nanti timbul kecemburuan. Jadi karena Bang Ojan itu hanya bahas dua chipset saja, jadi untuk chipset yang bernama Ririn sama Jongos itu diem dulu. Jadi daripada penasaran, mendingan langsung aja kita gas Bun. Gedeng, ini adalah kopi Bun. Oke Bun, balik lagi sama gue Bang Ojan, manusia yang sering buka usaha tapi bangkrut terus. Bentar Bun, Bang Ojan ngomongnya sedikit pelan ya, soalnya udah subuh, nanti Pak RT marah. Oke, seperti biasa nih buat kalian yang baru mampir ke channel ini, Bang Ojan mah nggak bakalan lupa dan selalu ingetin kalian semua untuk bersedekah dengan menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah. Jadi biar Bang Ojan itu bisa beli nasi padang karena tiap hari itu makannya cuma mie doang Jun, pejit sing pabulit. So di video hari ini tuh Bang Ojan akan membuatkan video perbandingan antara chipset MediaTek dan chipset Wagon. Nah dari kedua chipset ini mana yang terbaik? Nah Bun, video Bang Ojan ini hanya sebatas referensi aja dan hasil dari penelitian Bang Ojan yang sudah Bang Ojan jalankan selama 100 tahun di California bagian kulon dekat pohon sawit. Kalau misalkan nih kalian punya pendapat sendiri ataupun opini sendiri, ya silakan aja mamam, karena setiap orang itu mempunyai pendapatnya masing-masing. Jadi langsung aja kita nyai Bun. Nah, jadi biar lebih berfaedah dan mirip YouTube chat yang lain Bun, Bang Ojan akan sedikit menjelaskan chipset nih. Jadi jangan di skip, sih disantet nih. Oke Bun, kita mulai. Di dunia per-androidan dan per-tabletan, anjay keren chipset Android itu memang hal yang paling penting dan nomor one, terutama untuk menghasilkan performa yang ngacir dan anti lelet Bun. Sebenarnya di HP Android, chipset yang ditanamkan itu nggak hanya chipset MediaTek dan chipset Wagon saja, tapi ada chipset Ririn dan chipset Tonggos juga. Karena banyaknya pengguna yang menggunakan HP Android dengan chipset MediaTek dan Wagon, jadi Bang Ojan bakalan bahas. Untuk chipset yang bakalan Bang Ojan bahas adalah chipset MediaTek dulu Bun. Jadi dari info yang Bang Ojan dapat, banyak banget Bun pengguna chipset Wagon berkata kalau misalkan chipset MediaTek itu adalah chipset yang lemah. Kenyataannya nggak begitu juga Bun. Kalau misalkan nih kita menggunakan chipset MediaTek yang high class ataupun yang kelas tinggi, maka performanya juga pasti bakalan tinggi Bun. Sebenarnya untuk chipset MediaTek ini emang ada kekurangan dan ada kelebihannya, jadi sama aja seperti chipset Wagon. Nah untuk kekurangannya, chipset MediaTek ini termasuk chipset terpanas dari sejarahnya chipset yang ada di Android. Nah meskipun tidak semua seri MediaTek itu panas, setidaknya dia sudah punya julukan chipset terpanas. Nah karena efek panas yang dihasilkan chipset ini lumayan tinggi di saat kita bermain game, bukan hal yang aneh lagi. Efek panasnya itu bisa melemahkan komponen yang lain seperti lampu LCD, IC, dan cepat sekali mengeringkan thermal pasta Bun. Dan yang paling parahnya lagi, jika Androidnya itu sudah dimodifikasi dan sudah di overclock, maka akan membekaskan tanda hitam di case belakang Bun. Kata lainnya adalah tutung. Oke Bun, sekarang kekurangan yang keduanya adalah core. Nah CPU core yang ada di chipset MediaTek memang lebih banyak dibanding core yang ada di chipset Wagon. Nah meskipun core yang ada di chipset MediaTek itu lebih banyak, namun core yang digunakannya itu termasuk core kelas biasa. Maka dari itu Bun, HP Android dengan chipset MediaTek itu lebih murah dibanding HP Android dengan chipset Wagon. Oke Bun, sekarang Bang Ojan bakalan bahas kelebihan dari chipset MediaTek. Nah kelebihan dari chipset MediaTek adalah penggunaan RAM yang lumayan irit Bun. Memang kenyataannya kayak gitu Bun. Untuk menjalankan sebuah game berat seberat Cinta AA sama Neng, chipset MediaTek hanya membutuhkan RAM yang lumayan sedikit dibandingkan chipset Wagon. Karena efek irit RAM ini, maka chipset MediaTek termasuk chipset yang hemat baterai juga Bun. Nah jadi kelebihannya dua Bun. Dan untuk kelebihan yang keduanya adalah kamera Bun. Sudah nggak bisa dipungkiri lagi, HP Android dengan chipset MediaTek kameranya itu lebih bagus dan lebih bening dibanding chipset Wagon. Saking beningnya, muka kayak monyet juga hasilnya pasti bakalan ganteng Bun. Oke Bun, sekarang Bang Ojan bakalan bahas chipset Wagon. Yang bakalan Bang Ojan bahas duluan adalah kekurangannya. Jadi kekurangan dari chipset ini adalah baterainya yang super sangat-sangat boros dibandingkan chipset yang lain Bun. Saking borosnya, sudah menggunakan aplikasi pihak ketiga dan sudah menggunakan mode magis baterai juga, borosnya itu masih tetap kerasa Bun. Maka dari itu nih, HP Android dengan chipset Wagon itu rata-rata melakukan pengecasan ulang kurang lebih 1 kali sehari. Dan jarang banget nih yang sampai kuat menampung baterai sampai 3 hari, apalagi 3 tahun Bun. Oke Bun, sekarang kekurangan yang keduanya adalah penggunaan RAM yang boros banget Bun. Nah, pengguna chipset Wagon itu udah nggak asing lagi, bahkan bisa kelabakan nih.
cari cara untuk mengurangi penggunaan RAM di chipset Wagon ini. Tapi nih ya, karena karakter chipset Wagon ini memang boros RAM, jadi segala cara itu bakalan sia-sia karena penggunaan RAM di chipset Wagon ini memang sulit dikurangi, Bun. Oke Bun, sekarang Bang Ojan bakalan bahas kelebihan dari chipset Wagon ini, Bun. Nah, di sini siapa yang kagak percaya dengan kualitas dari chipset ini, Bun? Ayo ngacung. Lapar euy kukuruyuk, kedeng lah. Jadi kagak bisa dipungkiri lagi, Bun, kalau misalkan di chipset Wagon ini benar-benar chipset tertinggi kedua setelah Apple untuk merender sebuah grafis di dalam game. Itu alasannya nih, baterai dan penggunaan RAM di chipset ini tuh benar-benar boros banget. Karena chipset ini lebih mengutamakan performa, jadi mengorbankan penggunaan baterai dan RAM, Bun. Maka dari itu, Bun, rata-rata nih HP Android yang dikhususkan buat game seperti ROG dan GTI yang harganya itu udah kagak ngotak, itu menggunakan chipset Wagon dan tidak menggunakan chipset MediaTek. Oke, jadi menjawab pertanyaan dari user Sabun nih, lebih bagus chipset MediaTek atau chipset Wagon nih, Bang? Kalau misalkan nih kalian lebih mengutamakan untuk daily use ataupun penggunaan harian dan hobinya itu hanya untuk foto-foto dan bikin video box keselak chipset MediaTek itu lebih cocok kalian pegang karena penggunaan RAM yang awet dan kameranya yang luar binasa, Bun. Tapi kalau misalkan kalian tidak suka HP yang lemot dan hobi banget sama game, chipset Wagon itu lebih cocok kalian pegang. Karena dari performanya saja kalian sudah tahu dan kagak perlu dikasih tahu, Bun. Tapi di sisi lain kalian harus siap nih atau harus terima kalau misalkan chipset Wagon itu RAM-nya boros banget dan baterainya juga boros banget, Bun. Jadi utamakan membeli HP dengan kapasitas RAM yang lebih gede kalau misalkan kalian memilih HP yang chipsetnya Wagon. Oke Bun, jadi itulah sepenggal cerita cinta antara MediaTek dan Wagon yang seperti yang sudah Bang Ojan jelaskan di awal video, bahwa video ini hanyalah sebatas referensi aja. Ya untuk pilihan, ya kita balik lagi ke diri masing-masing, Bun. Tapi meskipun Bang Ojan itu ngomongnya agak ngawur dan sedikit bercanda, ya bukan berarti info yang Bang Ojan bagikan pun itu bercanda. Info tetaplah serius dan hanya pembawaannya aja, Bun, yang bercanda. Oke, kalau misalkan kalian ada pertanyaan ataupun topik yang bersangkutan sama video ini, silahkan kalian komen di bawah. Atau bisa kunjungi sosial media Bang Ojan yang ada di kolom deskripsi. So, Bang Ojannya harus pamit, sampai ketemu di California bagian kulon, Bun. Thank you. Ingat, dekat kelapa sawit.